Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaun Nadifa dengan NIM 23085745663. Saya berasal dari kelas Manajemen Keuangan 2023L. Di sini, saya akan menjelaskan tata cara pengurusan izin usaha atau yang biasa dikenal dengan CV dengan singkatan Komoditer Vennotoshkep. Oke, langsung saja kita memasuki pada materi yang pertama. Pengertian izin usaha. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian izin usaha itu. Jadi sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai izin usaha. Jadi, izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan hak kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis. Nah, izin ini berfungsi sebagai bukti legalitas usaha untuk memberikan perlindungan hukum serta membuka akses ke berbagai fasilitas dan peluang bisnis. Nah, dengan memiliki perizinan usaha tersendiri, pengusaha itu dapat beroperasi secara sah dan menghindari sanksi atau tindakan hukum yang mungkin akan timbul disebabkan oleh kegiatan usaha yang tidak berizin. Saat ini, pengurusan izin usaha di Indonesia menjadi lebih mudah dikarenakan dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu pengertian CV. Apa sih CV itu? Jadi, CV dikenal dengan singkatan Komoditer Vennotoshkep. Nah, CV adalah bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif dan satu atau lebih sekutu pasif, atau komoditer. Nah, badan usaha ini tidak berbadan hukum, namun diakui secara sah dan sering digunakan oleh pelaku usaha kecil hingga menengah. Dalam CV, terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang menjalankan dan mengelola usaha. Yang kedua, sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. CV banyak dipilih oleh pelaku usaha kecil dan menengah karena proses pendiriannya yang cukup mudah dan modal usaha yang lebih fleksibel. Materi selanjutnya yakni pentingnya izin usaha. Izin usaha merupakan hal penting untuk setiap sektor bisnis untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan hukum di hampir wilayah seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri, ada lisensi atau izin yang harus diperoleh untuk melakukan kegiatan usaha secara hukum. Entah mendirikan sebuah perusahaan, pasar produk, atau melakukan kegiatan perdagangan. Nah, pemerintah akan mengeluarkan izin setelah bisnis telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan. Nah, izin usaha menjadi bukti bahwa bisnis yang kita jalankan telah beroperasi secara sah dan profesional. Legalitas ini juga membuka berbagai peluang, mulai dari akses pembiayaan, kepercayaan pelanggan, hingga kemudahan dalam menjalin kerjasama bisnis. Materi selanjutnya yakni jenis-jenis usaha CV. Dalam pendirian CV, terdapat beberapa jenis izin usaha yang perlu dimiliki. Pertama, yaitu akta pendirian CV yang dibuat melalui notaris sebagai dasar legal perusahaan. Yang kedua, yaitu NPWP perusahaan yang digunakan sebagai identitas perpajakan. Nah, yang ketiga yaitu nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui OSS dan menjadi identitas resmi usaha. Nah, selain itu, terdapat sertifikat standar yang disesuaikan dengan tingkat resiko usaha. Beberapa bidang usaha juga memerlukan izin tambahan. Nah, sebagai contoh, usaha makanan yang membutuhkan izin higienitas atau sertifikasi halal. Nah, selanjutnya yaitu usaha perdagangan, memerlukan izin operasional, dan usaha tertentu yang memerlukan izin lingkungan. Materi selanjutnya yaitu dokumen yang diperlukan dalam pengurusan izin usaha CV. Nah, hal ini terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan, antara lain KTP para pendiri, NPWP pendiri, nama CV yang akan digunakan, alamat usaha, nomor telepon dan email yang aktif, akte pendirian CV dari notaris, data bidang usaha sesuai KBLI. Nah, dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk proses pendaftaran usaha melalui OSS. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan pengurusan izin usaha CV. Berikut merupakan tahapan pengurusan izin usaha CV. Tahapan yang pertama yaitu menentukan nama dan bidang usaha. Nah, pelaku usaha menentukan nama CV dan jenis usaha yang akan dijalankan sesuai dengan KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Tahapan yang kedua yaitu membuat pendirian CV. Akte pendirian dibuat melalui notaris dan berisi nama CV, data pendiri, bidang usaha, serta modal usaha. Tahap yang ketiga, yaitu menyiapkan dokumen pendukung, dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, alamat usaha, email aktif, dan nomor telepon. Tahapan yang keempat, yaitu membuat akun OSS. Pelaku usaha melakukan pendaftaran akun melalui website OSS menggunakan email aktif dan data pribadi. Tahap yang kelima, yaitu mengisi data usaha. Data yang diisi meliputi nama usaha, alamat usaha,
bidang usaha, serta data pemilik usaha. Tahapan yang keenam yaitu penerbitan NIB. Nah, apabila seluruh data sudah lengkap, sistem OSS akan menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas resmi dalam berusaha. Selanjutnya yaitu contoh kasus sederhana. Sebagai contoh, terdapat dua orang bernama Andi dan Budi yang ingin membuka usaha kuliner dengan nama CV Maju Jaya. Mereka berencana membuka usaha makanan dan minuman di Surabaya. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menentukan nama usaha dan bidang usaha yang sesuai dengan KBLI. Setelah itu, mereka mendatangi notaris untuk membuat akta pendiri CV yang berisi data pendiri, alamat usaha, dan modal usaha. Selanjutnya, Adi dan Budi menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, email aktif, dan alamat usaha. Kemudian, mereka membuat akun OSS dan mengisi seluruh data usaha secara online. Nah, setelah proses selesai dan data dinyatakan lengkap, sistem OSS akan menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, dengan adanya NIB tersebut, usaha CV Maju Jaya dapat berjalan secara legal, lebih terpercaya, dan memiliki perlindungan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa izin usaha merupakan hal yang penting dalam mendirikan dan menjalankan sebuah CV. Dengan adanya izin usaha, perusahaan memiliki legalitas resmi, sehingga dapat beroperasi secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, legalitas usaha juga memberikan banyak manfaat, seperti yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen, yang kedua, mempermudah kerjasama dengan pihak lain, yang ketiga, mempermudah pengajuan modal atau pinjaman, yang keempat, memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Nah, melalui sistem OSS, proses dan pengurusan izin usaha saat ini menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha sebaiknya memiliki izin usaha agar bisnis dapat berkembang secara profesional, aman, dan terpercaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tata cara pengurusan izin CV. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.